Halo, bertemu lagi bareng Mimin di channel Good Movie ID. Oke lah, kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 73. Siapa nih yang sudah menunggu? Tapi sebelum lanjut ke cerita, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan share sebanyak-banyaknya juga ya, agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Mimin. Dan jangan lupa komen juga. Dan buat kalian juga yang mau traktir Mimin kopi, link traktir ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan, meluncur. Ternyata Kinan dan Simakong sudah berada di tempat portal menuju sekte Dragon Emperor. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Kinan dan membuat Kinan langsung berhenti sejenak untuk melihat. Ternyata yang memanggil adalah seorang pria yang berjubah. Pria itu pun memperkenalkan diri kalau dia adalah Hua Dichen. Si Makong memberitahu Kinan kalau dia merasa bahwa Hua Dichen ini bukan orang baik. Apakah Kinan telah menyinggung Hua Dichen? Ternyata Hua Dichen ini adalah orang terkuat ketiga dari sekte Dragon Emperor. Kinan pun meminta maaf kepada Hua Dichen karena dia sekarang harus bergegas kembali ke sekte Dragon Emperor. Jadi Kinan tidak punya waktu untuk berbicara dengan senior Hua Dichen. Hua Dichen kemudian menyentuh pundak Kinan dan berkata, "Kenapa adik junior Kinan ini terburu-buru sekali untuk pergi? Apakah kau melakukan sesuatu yang salah?" Tiba-tiba datanglah sekelompok dari kota Magic Thunder untuk menyuruh Kinan berhenti dan tidak melarikan diri lagi. Mendengar suara itu, Kinan pun langsung menyadari kalau posisinya sekarang sedang terancam karena kedatangan kelompok kota Magic Thunder. Hua Dichen pun menduga kalau sepertinya Kinan ini sudah menyebabkan masalah, sehingga banyak orang mengejar Kinan. Melihat situasi yang sudah kacau, si Makong pun mengeluarkan sesuatu dan menyuruh Kinan bersiap untuk pergi dan mencari tempat lain agar bisa bersembunyi. Ternyata si Makong menggunakan bom asap yang membuat area di tempat itu penuh dengan asap tebal yang menutupi pandangan mata. Kelompok dari kota Magical Thunder pun langsung batuk-batuk saat menghirup asap itu. Terlihat Chulisu menyadari jika Kinan telah kabur. Pemimpin kota Magical Thunder menyuruh semua orang agar menyebar ke 8 portal di sektor tengah. Temukan Kinan dan bunuh dia di tempat. Singkat cerita, Kinan dan Simakong pun sampai di kota Wolfgang. Meskipun Kinan pernah melihat peta di kota ini, namun Kinan baru kali ini memasuki kota tersebut. Kinan pun langsung mengajak Simakong menuju ke pegunungan Firefett. Dijelaskan bahwa kota Wolfgang ini ternyata termasuk faksi kelas 3 dengan peringkat yang rendah. Dan pada saat Kinan dan Simakong memasuki pegunungan, kelompok pemimpin kota Magic Thunder akan kesulitan menemukan Kinan dan Simakong. Tak berselang lama tiba-tiba datanglah kelompok pemimpin kota Magic Thunder. Terlihat dia menemukan jejak Kinan dan Simakong di kota ini. Dikarenakan Simakong dan Kinan sudah ketahuan, Simakong pun langsung menggunakan sebuah teknik untuk menghilangkan jejak mereka. Simakong pun memberitahu Kinan kalau sekarang mereka tidak akan terdeteksi oleh kelompok pemimpin kota Magical Thunder. Namun Simakong menanyakan apakah Kinan bisa menangani kultivator progenitor tingkat 6. Kinan pun menjawab kalau dirinya bisa. Singkat cerita, Kinan dan Simakong sudah berada dalam pegunungan Firefett. Mereka melakukan ini karena menghindari terjadinya pertarungan yang sia-sia. Setelah berjalan menelusuri pegunungan Firefett, terlihat Kinan menemukan sesuatu. Ternyata tempat di depan mereka ini adalah tempat terlarang. Ternyata Kinan dan Simakong ingin memasuki tempat terlarang tersebut. Namun sebelum masuk, Simakong akan melakukan sesuatu. Ternyata Simakong menggunakan tekniknya untuk memanggil dua sosok misterius dan akan menggunakan kedua sosok itu untuk melakukan sesuatu. Simakong kemudian memberikan setetes darahnya kepada dua sosok itu dan terlihat kedua sosok itu mulai berubah bentuk. Ternyata Simakong ingin menggunakan kedua sosok itu sebagai tipuan agar bisa mengelabui para kelompok dari pemimpin kota Magical Thunder.
Si Makong kemudian menyuruh kedua sosok yang mirip Kinan dan dirinya tersebut untuk pergi menjauh dari tempat ini agar menjadi sebagai buruan. Si Makong dan Kinan pun mulai mendekati area terlarang yang dibatasi oleh api yang membara. Si Makong pun menyadari jika api itu sangat kuat dan bahkan kultivator di bawah kultivasi progenitor tidak akan bisa masuk. Si Makong kemudian bertanya, apakah Kinan bisa mengatasi api tersebut? Kinan pun menjawab, santuy kawan, aku pasti bisa menangani api itu dengan mudah. Jadi kau percaya saja padaku. Kinan pun langsung mengeluarkan serangan dari tangannya yang membuat api itu terbelah dan membuat jalan agar si Makong dan Kinan bisa memasuki area terlarang. Singkat cerita, Kinan dan si Makong pun sampai di suatu tempat. Terlihat ada aura samar-samar keluar dari tempat itu. Sepertinya ada harta pewarisan di dalam tempat tersebut. Kinan pun langsung memasuki tempat tersebut dan akan memeriksa sebenarnya ada apa di dalam sana. Terlihat Kinan melihat sebuah bangunan rumah di tengah-tengah air. Sepertinya bangunan itu menyimpan sesuatu. Si Makong menyadari jika tempat ini setidaknya dibangun oleh kultivator puncak martial progenitor. Si Makong pun menanyakan apakah Kinan akan memeriksa bangunan itu. Kinan pun tidak tertarik memeriksa bangunan di depannya tersebut. Menurutnya tidak ada harta yang menarik di dalam bangunan tersebut. Dikarenakan Kinan tidak ingin memeriksa bangunan tersebut, maka si Makonglah yang akan memeriksanya. Jika terjadi sesuatu, maka panggil saja dia. Tak berselang lama, Kinan pun mengeluarkan sebuah harta yang diambilnya dari kota Magical Thunder. Dia sangat ingin tahu sebenarnya apa harta kedua yang ditinggalkan oleh Heaven Saber Martial Monarch. Saat Kinan membuka kotak itu, dia menemukan sebuah tongkat berwarna ungu. Tongkat itu bernama Beast Hitting Stick. Ternyata ada juga sebuah kertas yang menjelaskan kalau setiap beast yang ada di bawah Martial Monarch tidak akan mampu menahan serangan dari tongkat tersebut. Melihat penjelasan itu, Kinan sangat terkejut. Kinan berkata, bukankah ini cukup gila? Dengan tongkat ini, Kinan bisa dengan mudah mengalahkan kultivator beast di bawah Martial Monarch. Kinan pun sangat senang. Ternyata benda ini sangat berharga, dan dia tidak perlu khawatir lagi kepada binatang beast dengan kultivasi puncak martial progenitor sekalipun. Singkat cerita, berpindah di mana pemimpin kota Magical Thunder sedang menyerang dua sosok yang mirip seperti Kinan dan si Makong. Tampak kedua sosok itu langsung hancur saat terkena serangan. Bahkan kedua sosok itu hancur menjadi debu. Pemimpin kota Magical Thunder pun menyadari kalau ternyata itu bukan tubuh asli Kinan dan si Makong, sehingga membuatnya sangat kesal karena sudah tertipu. Di sini Cui Lisu pun memutuskan untuk pergi saja karena mereka tidak ada gunanya mengejar Kinan lagi yang sudah menghilangkan jejak. Para ketua kota Magic Thunder juga menyarankan untuk kembali karena kota Magic Thunder harus ada yang menjaga. Pemimpin kota pun menyuruh mereka semua kembali, namun dia akan menunggu Kinan selama 10 hari lagi di tempat ini. Dia tidak terima karena Kinan mengambil harta milik kota Magical Thunder. Singkat cerita, Kinan pun menemui si Makong dan meminjam batu kristal. Ternyata Kinan ingin meningkatkan jiwa God of War-nya. Kinan pun berterima kasih kepada si Makong karena telah meminjamkan 30.000 batu Monarch kristal. Sekarang Kinan akan mencari tempat untuk berkultivasi. Setelah Kinan menemukan tempat yang pas, dia pun menelan sebanyak 50.000 batu Monarch kristal untuk meningkatkan martial spiritnya. Singkat cerita, Kinan pun menyadari meskipun kristal Monarch ini kurang banyak, tapi tinggal sedikit lagi maka martial spiritnya akan mencapai tingkat Tian level 4. Tiba-tiba Kinan pun melepaskan tribulasi di sini. Setelah Kinan mencapai martial progenitor, dia belum sama sekali memunculkan petir tribulasi. Dan inilah waktu yang tepat untuk menghadapi petir tribulasi dan menyempurnakan martial tree miliknya. Kinan pun langsung mengeluarkan segel emas karena dia ingin menekan tribulasi ini agar dia tidak menarik perhatian penguasa kota Magic Thunder. Saat petir tribulasi itu menyambar, Kinan terlihat martial tree Kinan yang sebelumnya berjumlah 6, sekarang telah menjadi 9 martial tree. Melihat itu si Makong pun sangat terkejut. Apa aku tidak bermimpi? Kinan ini ternyata memiliki 9 martial tree.
apakah Kinan benar-benar sudah melewati aturan kultivasi. Di sini Kinan juga langsung menyempurnakan ke-9 martial tree-nya atau pohon bela dirinya agar sempurna. Si Makong pun semakin yakin jika Kinan ini sudah melampaui aturan kultivasi. Ternyata legenda seorang kultivator yang melampaui aturan kultivasi itu memang benar ada. Dan sekarang terjadi pada temannya sendiri. Si Makong pun mulai melihat dirinya sendiri. Bagaimana dengan diriku? Apakah aku akan tertinggal jauh oleh Kinan? Bahkan menurut si Makong, Kinan sudah berada jauh di depan dan semakin lama akan mencapai ketinggian yang mungkin tidak bisa dilihat oleh si Makong lagi. Si Makong pun mulai merenung. Aku ingat kalau senior Emperor of Typhus pernah berkata kalau batasannya hanya mencapai martial monarch dan hanya bisa merampok benua Changlan. Tapi sekarang, si Makong akan mengubah itu dan dia akan menjadi martial god sehingga bisa merampok langit dan bumi sampai ke wilayah 9 langit. Singkat cerita, Kinan pun sudah selesai menyempurnakan 9 martial tree-nya. Terlihat Kinan mulai turun ke darat untuk menemui si Makong. Si Makong pun sangat senang. Kinan, akhirnya kau selesai juga. Aku di sini menunggumu berhari-hari. Kinan tak memungkiri hal itu karena menyempurnakan 9 martial tree itu butuh waktu yang lama. Saat melihat si Makong, Kinan merasakan ada yang berbeda. Si Makong hanya tertawa. Kinan mengetahui kalau si Makong ini sekarang sepertinya sudah menemukan tujuan hidupnya. Tiba-tiba Kinan dikagetkan dengan lencana yang bersinar terang. Dengan cepat Kinan sadar kalau itu lencana dari sekte Dragon Emperor. Saat Kinan mendengarkan isi pesannya, ternyata semua pemimpin puncak sekte Dragon Emperor disuruh untuk berkumpul. Kinan pun mengajak si Makong untuk pergi ke sekte Dragon Emperor. Namun si Makong menolaknya karena pewarisan Emperor of Typhus menunggunya. Ketika si Makong dan Kinan keluar dari tempat itu, mereka melihat fenomena langka. Sepertinya pewaris pegunungan Firepet sudah ditemukan. Si Makong pun langsung mengeluarkan suatu benda untuk melacak orang yang mendapatkan pewarisan di pegunungan Firepet ini. Setelah si Makong menemukan lokasinya, mereka berdua pun bergegas menuju tempat itu untuk mengeceknya. Setelah sampai, Kinan dan si Makong melihat ada seorang lelaki yang sedang melayang di udara dengan aura yang mengesankan. Si Makong pun terkejut. Ternyata orang di hadapan mereka ini sudah hampir selesai mendapatkan pewarisan. Pria itu mengeluarkan kuasnya dan menggunakannya untuk menggambar sesuatu. Kinan pun terkejut. Sepertinya pria yang melayang ini dia sedang menciptakan Mona Art-nya sendiri. Tak berselang lama pria itu pun sadar kalau dia sedang diamati oleh Kinan. Tatapan Kinan membuat orang itu agak tidak nyaman. Dikarenakan orang itu sudah menyelesaikan pewarisan, dia pun langsung terbang pergi menjauh dari pegunungan Firepet. Kinan pun tersenyum. Jika dia bertemu lagi dengan orang itu, maka dia sangat ingin berbicara dengan orang itu tentang kejadian yang baru dilihatnya tersebut. Kinan pun mengajak si Makong pergi, karena pewarisan pegunungan itu juga sudah diambil oleh orang lain. Di sisi lain, penguasa kota Magical Thunder juga menyadari sepertinya pewarisan pegunungan Firepet telah muncul. Namun dia sangat kesal. Menurut instingnya, pewarisan pegunungan Firepet sepertinya juga sudah diambil oleh orang lain. Singkat cerita, sampailah Kinan di sekte Dragon Emperor. Terlihat ada seseorang yang memarahi Kinan karena datang terlambat. Ternyata yang memarahi Kinan adalah Xuan Li dari klan Serigala. Kinan pun meminta maaf kepada Xuan Li karena membuat Xuan Li menunggu. Dia terlambat ke sini karena ada sesuatu hal yang harus diselesaikannya. Kinan pun memasang wajah boring. Kinan mengetahui kalau Xuan Li ini adalah ayah dari Xuan Yu. Wajar saja dia sangat sesal karena anaknya dijadikan tunggangan oleh Kinan. Tak berselang lama terjadi keributan karena Xuan Yu tetap akan menjadi tunggangan Kinan meskipun ayahnya melarang. Menurut Xuan Yu, dia harus menepati janjinya kepada Kinan. Xuan Li pun agak kesal kepada Kinan. Bagaimana bisa anaknya dijadikan tunggangan oleh seorang manusia? Menurutnya masalah ini adalah salah Kinan. Tiba-tiba
datanglah tetua pertama sekte Dragon Emperor yang bernama Huali. Dia menjelaskan kalau uji coba murid dalam akan berlangsung 3 bulan lagi. Dengan kata lain, uji coba murid dalam tahun ini akan diadakan lusa esok. Apakah kalian yang ada di sini memiliki pertanyaan? Ketua Huanli pun langsung menatap Qinan. Kau adalah pemimpin puncak manusia. Karena puncak manusia tidak memiliki murid, maka kau harus turun tangan sendiri mengikuti uji coba ini. Qinan pun tidak mempersalahkan hal itu. Menurut Qinan, dia juga akan menjadikan uji coba ini sebagai ajang latihan untuk dirinya. Qinan sangat percaya diri karena dia juga memiliki tongkat yang dapat mengatasi kultivator beast di bawah Martial Monarch. Setelah rapat itu selesai, ayah dari Xuan Yu pun mendekati Qinan dengan kesal. Qinan, aku tidak tahu apa yang kau lakukan kepada anakku sampai dia mau menjadi tungganganmu. Karena hal itu, suku serigala akan memberi pelajaran kepadamu di ujian nanti. Qinan hanya bisa terdiam. Sepertinya ayah Xuan Yu ini tidak terima dengan pilihan anaknya tersebut. Singkat cerita, Qinan pun menuju ke aula kultivasi puncak manusia. Di sini dia berpikir akan bersantai dulu untuk memikirkan rencana selanjutnya. Saat Qinan memasuki ruangan, terlihat ada sebuah tengkorak yang menyapa Qinan. Master, Anda sudah kembali. Qinan pun langsung terkejut. Sejadi-jadinya, dia tidak percaya kalau ada hantu tengkorak di puncak kultivasi ini. Tengkorak itu pun kebingungan. Kenapa masternya ini sangat terkejut saat melihatnya? Padahal masternya inilah yang membawanya ke tempat ini. Saat tengkorak itu menyiapkan minuman, Qinan pun menanyakan, apakah tengkorak itu masih ingat siapa dirinya? Tengkorak itu menjawab kalau dia tidak ingat sama sekali. Siapa dia? Ternyata tengkorak itu adalah tengkorak yang diperoleh dari senior Heaven Saber Martial Monarch. Ternyata sebelumnya Qinan meletakkan tengkorak itu di aula kultivasi agar tengkorak itu bisa meningkatkan kekuatannya agar bisa digunakan di sini. Di sini tengkorak itu juga menjelaskan kalau dia hanya mengingat satu Mona Art. Mendengar itu, Qinan pun menyuruh tengkorak itu untuk menunjukkan Mona Art yang diingatnya. Tengkorak itu pun langsung menyatukan kedua telapak tangannya dan mulai mengeluarkan aura. Tiba-tiba muncullah sebuah topi di kepala Qinan. Melihat itu, Qinan sangat kebingungan. Sebenarnya Mona Art seperti apa yang ditunjukkan oleh tengkorak ini? Tengkorak itu menjelaskan jika Mona Art itu disebut Goldie Green Head. Setelah kau menjadi sasarannya, maka benda itu akan tetap menempel di kepalamu. Qinan pun langsung menghancurkan Mona Art itu. Menurutnya hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatan dari tengkorak itu. Dan menyuruh tengkorak itu berkultivasi di tempat ini. Sebelum Qinan pergi, tengkorak itu meminta kepada Qinan agar dia diberi nama terlebih dahulu. Qinan pun menamai tengkorak itu sebagai Xiahong. Di sini Qinan juga memberikan sebuah jubah kepada tengkorak itu untuk menutupi tulang-tulangnya. Karena tengkorak itu juga adalah seorang manusia. Dan juga agar manusia dan beast tidak takut kepada tengkorak tersebut. Singkat cerita, uji coba untuk mengetes kekuatan murid dalam pun telah dimulai. Dan Qinan dengan percaya diri akan ikut dalam uji coba ini. Orang-orang mulai membicarakan Qinan. Meskipun Qinan ini pemimpin puncak manusia, tapi kultivasi Qinan paling hanya berada di Martial Progenitor tingkat 2. Karena Qinan hanya memiliki jiwa bela diri peringkat Tian level 1. Tak berselang lama muncullah Putri Mumu yang menghampiri Qinan dan langsung menyapa Qinan. Qinan yang melihat Putri Mumu menyadari kalau tampaknya Mona Art yang dilatih Mumu dapat mengubah kekuatan jahat menjadi kekuatannya sendiri. Tidak heran kalau kekuatan Mumu meningkat dengan sangat cepat. Dengan berlalu pergi, Putri Mumu pun mengatakan kepada Qinan, Qinan, jangan terbunuh oleh orang lain, karena akulah yang akan menghabisimu. Mendengar itu, Qinan pun hanya bisa menghela napas. Sepertinya Putri Mumu ini masih tidak mempercayainya kalau dia bukanlah pembunuh dari ayahnya. Tiba-tiba datanglah Xuanya dari klan serigala. Kau Qinan ya? Sebaiknya kau berhati-hati saat dalam ujian, karena aku akan memburumu. Qinan pun tidak habis pikir, karena hidupnya penuh dengan ancaman seperti ini. Sepertinya orang-orang dari klan serigala benar-benar marah kepadanya. Tak berselang lama, tiba-tiba Qinan merasakan ada aura yang setara dengan jiwa bela diri tingkat Tian level 4.
Ternyata aura itu berasal dari seorang wanita. Wanita itu bernama Kingxi dari generasi kedua Nantai Skyfox. Ada juga seorang pria berambut merah dengan nama Anlin dari klan Demonic Kilin. Ada juga pria berambut kebiruan yang bernama Dongfang. Kinan paham kalau mereka ini memang pantas dianggap 3 klan bis teratas. Kultivasi mereka juga sudah mencapai martial progenitor tingkat 5. Kinan juga mengamati Dongfeng. Menurutnya Dongfang ini memiliki kekuatan misterius di dalam tubuhnya. Tak berselang lama datang lagi seorang pria yang bernama Hua Jui Dao. Dia dari klan Hua yang disuruh Hua Dichen untuk menghabisi Kinan. Kinan pun mengatakan dengan terang-terangan, "Sepertinya kau Hua Jui Dao disuruh Hua Dichen untuk membunuhku kan?" Pria itu pun membenarkannya. Namun jika Kinan mau tunduk kepada Hua Dichen, maka Kinan akan diampuni. Kinan dengan tenang menjelaskan kalau semua orang yang memaksanya untuk tunduk maka akan dikirim ke alam baka. Jadi berhati-hatilah jika tetap memaksaku. Namun pria itu tidak menghiraukan kata-kata dari Kinan dan tetap bersikeras menyuruh Kinan agar tunduk. Jika tidak, maka dialah yang akan mencabut nyawa Kinan sendiri. Singkat cerita, ketua pertama pun mengumumkan kalau aturan dari ujian ini adalah tidak ada batasan dalam ujian. Jadi kalian bisa menggunakan semua kekuatan yang dimiliki. Ujian akan berlangsung di dunia Nine-Tailed yang penuh dengan harta. Kalian bisa mengubah hidup kalian dengan kemampuan kalian sendiri. Setiap orang akan diberikan lencana sebelum ujian dimulai. Menghancurkan lencana akan memindahkan kalian kembali ke tempat ini. Namun kalian akan didiskualifikasi jika kalian memiliki lencana paling banyak di akhir ujian. Maka kalian akan dipromosikan menjadi murid inti sekte Dragon Emperor dan akan bisa berkultivasi di 10,000 Beast Garden. Ketua pertama pun memberi hormat kepada Ketua Agung agar segera membuka dunia Nine-Tailed untuk tempat ujian. Ketua Agung pun mengeluarkan kekuatannya dan membuat sebuah lubang teleportasi untuk para murid masuk ke dunia Nine-Tailed. Ketua Agung memberitahu para murid kalau ujian akan dilaksanakan selama 10 hari dan dia akan melihat apakah ada murid yang bisa mendapatkan lencana yang banyak. Melihat senyuman Tetua Agung, para murid hatinya langsung berbunga-bunga. Mereka terpana dengan kecantikan dan senyuman Tetua Agung yang sangat aduhai. Namun Kinan hanya tersenyum. "Aku tidak menyangka kalau Tetua Agung ini selalu menggoda semua orang. Tidak heran kalau semua orang tergoda karena Tetua Agung yang paling menawan." Singkat cerita, Kinan pun sudah berada di dunia Nine-Tailed. Di sini Kinan berniat ingin mencari sebanyak mungkin harta dan akan menjualnya untuk mendapatkan kristal Monarch. Setelah berjalan menelusuri tempat itu, Kinan menemukan sebuah tumbuhan. Tumbuhan itu bernama Seductive Wisdom Flower. Kinan pun langsung mendekati tanaman itu untuk mengambilnya. Tanaman itu sangat berharga dan akan terjual dengan harga mahal. Namun Kinan langsung mendapatkan serangan sebelum dia berhasil mengambil bunga tersebut. Kinan pun menghindari serangan itu dan langsung mengamati lingkungan di sekitarnya. Ternyata ada seorang wanita yang menyerangnya. Menurut wanita tersebut, Kinan sangat beruntung karena bisa menghindari serangannya. Wanita itu ternyata membawa 3 orang temannya. Ketiga orang itu pun menyadari kalau bukankah pria yang ditemukannya ini adalah Kinan, pemimpin puncak manusia. Wanita itu pun langsung menyuruh Kinan agar menyerahkan lencananya dan memberikan semua barang-barang yang dia bawa. Kinan pun tidak mau memberikan barang-barang dan lencananya dan langsung mengeluarkan senjata tongkat andalannya. Ketiga orang itu langsung menyerang Kinan dengan bersamaan. Menurut mereka, Kinan ini tidak tahu diri karena dengan kultivasi Kinan saat ini, Kinan tidak akan bisa mengalahkan kekuatan mereka bertiga. Namun Kinan dengan sangat mudah bisa memukul mundur kedua murid yang menyerangnya. Tiba-tiba muncullah seorang pria dengan palunya bersiap menyerang Kinan dengan palunya tersebut. Kinan pun dengan santai langsung jongkok dan menggunakan tongkatnya untuk menyerang masa depan pria itu. Ia membuatnya langsung syok berat. Pria itu pun langsung kesakitan setengah mati. Bahkan air matanya juga keluar karena tidak kuat menahan si Otong kesakitan. Kinan pun mengejek ketiga murid yang menyerangnya. "Bukankah kalian ingin menghajarku? Tapi kenapa sekarang seperti cacing yang kepanasan?"
Kinan pun langsung menyuruh ketiga murid itu menyerahkan barang-barang yang mereka miliki karena telah mengganggu dirinya dalam mencari harta. Setelah Kinan mendapatkan lencana dan barang-barang dari ketiga murid itu, Kinan pun melanjutkan perjalanannya. Dia berharap akan bertemu dengan murid yang memiliki banyak harta. Tiba-tiba muncullah sebuah cahaya keunguan yang menjulang ke atas langit. Menurut Kinan, itu adalah fenomena langka. Pasti ada harta yang muncul. Kinan pun langsung bergegas menuju ke tempat fenomena langka itu dan akan memeriksa harta seperti apa yang ada di tempat itu. Namun di perjalanan Kinan bertemu dengan Xuanya. Terlihat Xuanya pun sangat senang karena Kinan datang sendiri tanpa dicari. Dia pun langsung melepaskan sebuah serangan ke arah Kinan yang sedang terburu-buru pergi ke tempat muncullah fenomena langka. Kinan pun langsung menghindari serangan itu dan terlihat serangan itu menabrak pohon yang membuat pohon itu langsung terbakar. Ternyata itu kau ya Xuanya, anggota dari klan serigala. Apa kau ingin kuhajar karena berani mengganggu perjalananku? Di sini Xuanya tidak mengira kalau Kinan memiliki kemampuan menghindar yang sangat cepat. Sepertinya Kinan ini memiliki beberapa kemampuan yang sangat hebat, tapi dia tidak peduli. Xuanya pun langsung menyerang Kinan kembali dengan kekuatan di tangannya dan mendekati Kinan. Tak berselang lama, tiba-tiba Xuanya berhenti karena ada sebuah tongkat yang menekuk dahinya dan membuatnya terkejut. Xuanya pun sangat marah. Kau kira aku ini bocil, sehingga kau hanya menyerangku dengan serangan yang selemah ini? Ternyata Kinan menepuk dahi Xuanya karena dia ingin memblokir kekuatan martial progenitor milik Xuanya. Xuanya pun langsung melompat mundur, tapi dia juga menyerang Kinan. Xuanya yakin kalau serangannya ini pasti bisa mengalahkan Kinan. Kinan pun hanya tertawa. Jangan terlalu memaksakan diri Xuanya. Asal kau tahu saja, kekuatanmu itu tidak akan bisa mengalahkanku. Sebelum serangan itu sampai ke tempat Kinan, tiba-tiba Xuanya pun langsung batuk darah. Ternyata kekuatan bisnya telah disegel oleh Kinan. Xuanya pun langsung jatuh ke tanah karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan martial progenitornya lagi. Kinan pun menasehati Xuanya. Xuanya, aku sudah bilang kepadamu agar kau tidak memaksakan diri. Sekarang kau terluka kan? Xuanya pun menjelaskan kalau dia tidak takut mati. Dia akan mengembalikan kehormatan dari tuan mudanya yang dijadikan tunggangan oleh Kinan. Kinan menyarankan Xuanya agar menyerah. Kekuatan Xuanya juga tidak cukup untuk mengalahkan Kinan. Bahkan untuk menyentuh Kinan saja, Xuanya tidak bisa. Tak berselang lama, Kinan pun mengambil lencana dan semua barang-barang milik Xuanya. Xuanya pun sangat kesal kepada Kinan karena berani merampok dirinya. Singkat cerita, Kinan pun sampai di suatu tempat. Kinan melihat ada sebuah pohon yang dikelilingi kekuatan yang sangat besar. Ternyata pohon itu adalah Spirit Fox Fruit dan akan berubah menjadi Immortal Spiritual Fox Fruit. Ternyata bukan hanya Kinan yang datang ke tempat ini, namun kelompok dari klan Hua juga telah sampai. Bahkan semua murid juga berada di tempat itu. Ternyata mereka masih menunggu Spirit Fox Fruit menjadi Immortal Spiritual Fox Fruit. Tak berselang lama, Putri Mumu pun menyadari kalau sekarang Spirit Fox Fruit sudah menjadi Immortal Spiritual Fox Fruit dan telah matang. Semua murid pun langsung berlomba-lomba mendekati pohon tersebut untuk mengambil Immortal Spiritual Fox Fruit. Tiba-tiba ada cahaya kuning yang melesat dengan kecepatan tinggi. Orang-orang yang melihatnya pun langsung terkejut. Ternyata itu adalah Kinan yang sekarang sudah berada tepat di atas pohon dan mulai menggunakan kekuatannya untuk mengambil Immortal Fox Fruit. Tak berselang lama, Kinan pun mendapatkan Immortal Spiritual Fox Fruit dan akan membawanya pergi. Namun pria dari klan Hua sangat kesal dan meminta Kinan menyerahkan Immortal Spiritual Fox Fruit itu kepadanya. Para murid juga mengejek Kinan. Mereka berkata jika Kinan ini tidak pantas mendapatkan harta itu. Menurut mereka, Kinan hanyalah seorang manusia biasa. Bisa masuk ke sekte Dragon Emperor saja itu sudah sangat beruntung. Bagi Kinan, Kinan pun menantang semua murid jika ingin mendapatkan Immortal Spiritual Fox Fruit ini, maka ambil saja sendiri darinya. Kinan juga ingin melihat kekuatan seperti apa yang mereka miliki sampai-sampai menyebutnya tidak layak.